Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Senaman. Saudaraku di mana saja berada, semoga saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan dari segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa semuanya di mana saja berada, hari ini saya akan sharing tentang untuk mencari power pasar ikan yang tinggi. Itu bagaimana caranya? Ini menurut versi saya. Yang pertama, ini akan saya jelaskan ya. Ini tentang untuk rumah ventilnya untuk pasar ikan. Itu untuk mendapatkan power besar adalah yang pertama yang harus diperhatikan adalah di sini lubang untuk pembuangan udara dari dalam tabung itu minimal harus 6 mili, bisa 6,5 mili ataupun bahkan 7 mili bornya itu, sehingga nanti itu untuk keluar udara dari dalam tabung itu bisa lebih lancar, seperti itu harapannya. Dan ini juga harus dibikin 100% presisi, itu dibikin agak timbul begitu, agak cembung begitu, akan tetapi sangat halus, harus diamplas. Yang terakhir amplas nomor 1000 itu untuk mengamplasnya. Kemudian cara bikin ventilnya juga harus betul-betul presisi, agak model cembung seperti ini ya, model ventilnya, sehingga ini bisa kita coba. Itu sekali tekan sedikit saja itu sudah bisa luka bulat seperti itu, sehingga nanti harapannya kena tekanan per walaupun tidak begitu kuat, itu nanti bisa langsung rapat udaranya yang masuk di dalam tabung, tidak bocor-bocor begitu ya. Artinya apabila nanti di servis pun dibongkar pasang begitu, dipasang kembali itu sangat mudah apabila model ventilnya seperti ini. Dan ini juga harus betul-betul presisi. Dan juga bornya sendiri adalah bor 2,5, kemudian dikasih ruji sepeda ukuran 2,5. Jika dikasih bor 2,5 kemudian ini dimasukkan pennya yang 2,5 ini dimasukkan, biasanya belum langsung masuk, sehingga agak sedikit dibesarkan dengan cara jeruji ini dipotong, kemudian dibikin virus tajam seperti itu untuk diborkan ulang setelah dibor dengan bor 2,5 mili. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar ini betul-betul bisa presisi, tidak longgar, sehingga nanti walaupun tidak memakai o-ring di belakang, ini nanti dijamin 100% ini nanti akan betul-betul rapat, tidak ada sedikit pun angin yang bocor ke belakang sini, sehingga nanti akan menghasilkan suara yang utuh, suara yang tor begitu, sehingga ini nanti suaranya bisa maksimal, tekanannya bisa maksimal. Jika ini bocor ke belakang karena tidak ada o-ringnya, ini nanti bisa berat seperti itu, suaranya bukan tor karena terbagi dengan udara yang keluar dari belakang. Yang kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ini cara pengeborannya. Cara pengeborannya lubang yang 6 mili atau 6,5 tadi yang saya sebut tadi di sini. Ini harus betul-betul hanya mentok sampai di sini saja. Tidak boleh lewat. Maka di sini saya garis ya, saya garis bornya dari bibir ini sampai ke sini harus betul-betul hanya sampai di garis tengah ini saja, jangan sampai kelewat ke belakang. Karena jika ini terjadi di bor sampai kelewat ke belakang, itu nanti juga akan berpengaruh sekali untuk mendapatkan power besar. Tidak bisa kita dapatkan walaupun ini dibikin sebesar apapun lubangnya, akan tapi kalau ini ngebornya itu sampai kelewat di sini, ini nanti sifat udara yang keluar itu harus memutar dulu, kemudian akan keluar ke atas ke dalam seruling pasar ikannya, itu nanti harus memutar dulu, akan tapi tidak langsung. Tapi ya kalau bornya itu persis di tengah-tengah ini ya, bor yang dari belakang, yang dari depan ini sampai hanya ke tengah ini, yang persis yang dikasih bor ini untuk transfer udaranya nanti ke seruling, itu betul-betul tepat, ini sudah masuk ke dindingnya ini belakang, maka udara yang keluar dari sini ini nanti dipastikan bisa langsung ketika ini dibuka seperti ini, misalnya tas begitu dibuka tak begitu, itu udara keluar langsung masuk ke transfer ini, melalui transfer ini ke
seruling pasar ikannya tadi, sehingga nanti bisa dijamin ini nanti suara bisa utuh tor begitu, sehingga tekanan akan dihasilkan tekanan yang sangat tinggi seperti itu ya. Ini untuk sharing untuk rumahnya pentil pasar ikan, ataupun digunakan untuk unit-unit yang lain, misalnya sengin pun juga dibikin seperti ini, itu akan lebih bagus hasilnya, bisa untuk long range seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga ini dikasih lubang di bor 2,5, kemudian dikasih berat kecil itu. Ini nanti untuk pengambilan dari dalam tabung apabila sewaktu-waktu itu dilakukan bongkar pasang ataupun mau diservis. Jangan sampai tidak dikasih drat di sini, sehingga nanti harus digedok-gedokkan seperti itu, bisa merusak konstruksi pasar ikan Anda. Itu. Yang kedua saya terangkan lagi kaitannya dengan pentil pompanya ya, pentil pompanya atau pentil yang untuk masuk ke tabungnya. Saya tetap menggunakan baik sengin maupun untuk pasar ikan tetap menggunakan sistem o-ring seperti ini, karena ini udah saya uji coba berkali-kali, ini hasilnya awet, dan juga cara servisnya itu gampang, tidak memakai teflon dan juga tidak memakai yang namanya per ataupun rumah teflon atau rumah per, itu tidak perlu, cukup ini dipasang begini saja. Ini nanti juga sudah bisa maksimal hasilnya. Nah, seperti ini, tidak boleh kencang-kencang agar namanya o-ring di dalam ini masih bisa bergerak, buka tutup seperti itu, harapannya seperti itu. Nah, di sini ini dikasih bor 2,5 mili di dalamnya itu. Setelah di bor 5 mili kemudian dikasih ulir, ini di bor 2,5 mili. Jangan sampai tembus di sini, tapi hanya sebatas sampai di tengah-tengah sini, tepat persis di bawah kupler. Nah, kuplernya ini nanti sistem kupler tanam, maka harus dikasih drat 10 kali 1 dratnya ini, dan bornya adalah bor 9 mili. Ini nanti persis tepat di sini ya. Jadi nanti ketika dipompa set itu udara melalui kupler masuk ke dalam tabung, kemudian di sini adalah diterima dan dibuka tutup oleh pintu yang namanya o-ring dikasih di dalam baut ini ya, o-ring di sini. Sedangkan cara bikin bautnya sendiri bagaimana? Cukup cari baut di toko-toko yang ada, kemudian baut itu dibubut sedikit atau pakai kikir juga bisa, sementing harus rata untuk tempat o-ringnya itu tadi, sehingga ulirnya hanya disisakan segini ini. Kita satu. Ya, begitu cara kerja o-ring ini untuk pentil ya, fungsinya seperti itu. Dan angin lewat dari mana bang ini? Kan tidak ada lubang, cuma lubangnya di tengah itu, yang kemudian di pinggirnya itu juga dratnya ini kan tidak dikasih guratan. Namanya juga udara ya, udara itu bisa masuk nanti melalui celah-celah drat ini. Apakah tidak berat dipompa? Kemarin juga ada sahabat yang berpendapat bahwa sistem seperti ini nanti pompanya sangat berat, dan itu saya katakan tidak, saya jamin tidak. Jadi sebelum mencobanya itu sudah saya katakan tidak, maka silahkan untuk dicoba, silahkan untuk dipraktekkan seperti itu. Dan untuk manometernya ada di depan di sini, dan di sini juga di tengahnya di bor 2,5 mili. Yang perlu diperhatikan sistem seperti ini, bornya harus nyerong seperti ini, karena ini nanti ini adalah untuk keluar masuknya udara ke dalam tabung ini, nanti ke dalam tabung ya di sini. Yang kemudian setelah di dalam tabung ini nanti udara akan melalui jalur ini dan ke manometer yang wadiknya di belakang ini. Ini sistem pentil di depannya untuk pengisian udaranya seperti itu. Kemudian ini harus kuat, harus ada pantek dari baja ada 2, kemudian dibantu oleh 2 baut ataupun ditambah lagi 3 baut, kemudian ada pantek ini 2, agar nanti untuk keamanannya itu bisa terjamin. Oke, bisa dipahami ya. Yang kemudian untuk cara pembuatan dari bahan Monel stainless 304 ini sangat keras, maka
untuk bikin dratnya, pengeborannya juga harus dipisahkan dengan ini. Ini dulu dibor dulu, kemudian setelah dibor ini dimasukkan. Posisi ini dimasukkan kemudian dibor. Dibor nanti kan pasti presisi. Kemudian ngedratnya juga 2 kali. Yang dari monel ini didrat lebih dahulu. Setelah ini didrat semuanya, dikasih ulir semuanya, kemudian dimasukkan dan ini diikuti untuk didrat seperti itu sehingga nanti hasilnya itu akan sangat mudah. Ketika langsung dijadikan satu kemudian dimasukkan dibor kemudian didrat itu sangat-sangat sulit karena ini ketebalannya adalah ada 3 mili. Itu sangat berat, biasanya tapnya itu yang nggak kuat biasanya seperti itu. Oke. Terus setelah itu adalah akan saya paparkan tata cara ini nanti rumah pentilnya bagaimana. Rumah pentilnya ini nanti dikasih rumah pentil di rumah pir itu adalah bisa memakai dengan pipa ukuran OD 22 ataupun 19, jangan yang 16, minimal 19. Ini adalah dimasukkan di sini nanti, dimasukkan di sini. Ini press saja, kemudian nanti dibikin patri, dikasih patri yang kuat, patri sampai nyembung begitu, ataupun dikasih drat langsung begini juga bisa. Begitu. Ini nanti cara masangannya seperti ini, nanti digedok seperti itu. Itu karena press sekali ya, ini susah kalau tidak dipukul begitu, dipukul karena ini kuat, kemudian ini nanti bisa dipatri sehingga ini tidak dikhawatirkan lepas karena ini tidak ada tekanan dan kemudian di sini nanti akan dibor-bor begitu supaya udara yang masuk ke dalam pentil ini dari tabung ini itu bisa lancar, kemudian dikasih tutup ini juga dikasih per seperti itu caranya. Nanti cara merakitnya untuk sampai dia itu bisa digunakan dar-dar begitu untuk diuji coba akan juga saya videokan. Kemudian chambernya sendiri tetap seperti ini. Ini chamber kan tidak ada lubang di belakang. Kalau namanya untuk pasar ikan itu lain dengan sengin, sehingga cukup chamber ini adalah dibor seperti itu. Bornya juga 9, dikasih ulir 10 kali 1 ya. Di sini yang kemudian di sini nanti adalah untuk bisa dipasangi larasnya seperti ini. Ini serulingnya untuk pasar ikan pasang seperti ini. Nanti seperti itu. Seperti itu nanti cara masangnya ya. Situ. Namun jangan lupa pula ini nanti di dalamnya sana ya, dalamnya sana kelihatan atau tidak, di dalam sana saya harus dikasih teflon. Teflon yang dibor adalah 45 mili atau 4,5 mili di sana nanti. Jadi di sini ini nanti untuk baut yang akan dipasang di sini, bautnya akan dipasang di sini nanti ya, di sini. Nah, ini baut nanti dipasang di sini ya. Itu adalah untuk transfernya di sini. Ini untuk baut pengunci ada 2 di sini. Sebetulnya seperti itu. Itu untuk dipahami untuk kalau misalnya teman-teman mau merakit pasar ikan di rumah, caranya seperti ini ya. Ini harus ada teflon juga ini. Ini teflon sehingga nanti ketika dikunci dengan baut yang kuat, baut L seharusnya nanti akan betul-betul 100% akan rapat, tidak ada udara yang keluar sama sekali. Ya, caranya seperti itu. Jadi untuk ini juga nanti cara bikin cuk untuk pasar ikan nanti akan saya paparkan di video berikutnya, karena kalau tidak ada cuk ketika dikasih busur masuk ke belakang itu nanti di sini akan longgar kocak sehingga akan mengurangi akurasinya. Jadi nanti ada cuk masuk ini di sini sesek serut gitu, kemudian nanti ledakan juga akan utuh. Sistem seperti ini kalau untuk dibikin sengin bisa tor, bisa utuh, untuk longreng itu bagus, untuk bikin bagus, akan tapi kalau untuk pasar ikan nanti karena pasar ikan itu berat, busurnya juga akan berat. Ini nanti kita 20 gram lebih. Lah, maka ini nanti diharapkan supaya tekanan itu maksimal, itu supaya larinya itu kencang, dan di sini juga harus ada cuk supaya nanti bisa utuh, mendorong semuanya udara itu tidak balapan dengan busurnya. Jadi 100% udara itu bisa mendorong busur tersebut. Di dalamnya seperti itu nanti, maka di dalam sini ada cuk. Cara bikin cuknya nanti akan saya paparkan pula apabila teman-teman mengendaginya. Ya. Jadi caranya seperti itu.
caranya seperti itu untuk konstruksi pasar ikan untuk memperoleh tekanan yang tinggi, power yang tinggi, yang sesuai yang diharapkan untuk mencari ikan di laut, di danau ataupun di sungai seperti itu. Jadi ini ukurannya hanyalah 4,5. Biasanya ada yang minta yang 5, yang 6 juga, tapi ini hanya ukuran 4,5 karena ini hanya untuk mencari ikan itu di danau ataupun di waduk ataupun di sungai saja. Jadi tidak sampai ke laut, itu kata teman yang mesennya. Dan pasar ikan kali ini dipesan oleh Mas Heri yang ada di Banyumas, Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan nanti Mas Heri bisa menyaksikan juga videonya kali ini dan bisa puas nanti hasilnya. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang sharing pasar ikan kali ini. Apabila di antara Anda menginginkan praktek langsung di rumah, ingin berkarya di rumah, saya persilahkan bertanya melalui kolom deskripsi saya atau langsung melalui WA. Di situ saya sediakan nomor WA-nya sehingga kita bisa sharing, kita bisa saling bertukar pengalaman. Karena sharing itu indah, kesetiaan di antara kita itu akan semakin indah. Oke, sampai di sini dulu video sharing kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada di antara kita ada yang lebih tinggi daripada saya, maka saya mohon kritik dan sarannya. Dan apabila ilmu yang saya miliki ini bermanfaat, silahkan untuk dipraktekkan di rumah. Demikian, terima kasih, sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang. Dan jangan lupa yang barusan menemukan video saya adalah tolong dibantu subscribe, like, komen, dan juga share agar saya tetap semangat untuk bikin video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.